Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini wawancara saya bersama Bapak Widianto SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kragan, mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Nursidi yang ada dinas luar untuk beberapa hari. Selamat pagi Pak Wid. Selamat pagi Bu Daroja. Bagaimana kabarnya Pak Wid hari ini? Kabarnya sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wid atas kesediaannya untuk saya wawancarai terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 2 Kragan. Kita langsung mulai saja Pak Wid. Oke, silakan Bu. Selama ini bagaimana Pak Wid dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 2 Kragan? Apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kasus-kasus yang terjadi selama ini di SMP 2 Kragan kebanyakan adalah merupakan dilema etika. Jadi sesuatu yang terjadi biasanya antara dua pihak merasa itu benar kalau kita lakukan, dan sebagian kecil memang ada yang merupakan rujukan moral. Kita ambil contoh misalnya ketika di dalam pelaksanaan pembelajaran, misalnya ada teman kita yang mengalami musibah, misalnya orang tuanya dipanggil atau bahkan ada pernah teman kita yang dipanggil, maka akan terjadi sebuah dilema karena apakah kita harus segera ke sana untuk memberikan penghormatan yang terakhir atau pembelajaran tetap dilaksanakan dengan keputusan nanti setelah pembelajaran selesai baru hadir ke sana, dan masih banyak lagi yang contoh seperti itu. Oke Pak, bisa diceritakan Pak salah satu kasus yang merupakan dilema etika yang pernah terjadi di SMP Negeri 2 Kragan? Yang terakhir yang pernah terjadi yaitu ketika sekolah, dalam hal ini pihak alumni dan pihak komite menginginkan untuk membangun musola, dan kebetulan tempat yang akan ditempati itu ditempati oleh warga meskipun tempat itu adalah milik sekolah. Nah, dilemanya adalah bagaimana cara kita mengakomodasikan, membuat masalah ini tidak menjadi terlalu besar, karena kita memindahkan rumah warga itu juga sebuah masalah. Padahal itu sudah disepakati antara alumni, komite, dan sekolah, tempat itu yang akan dipakai. Oke, dalam kasus ini Pak Wid, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkahnya kita mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang ikut di dalamnya, yaitu yang pertama tentunya sekolah, dalam hal ini juga ada komite dan alumni, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sekitar, kemudian juga pihak keluarga yang rumahnya mau dipindah itu kita undang bersama untuk melakukan musyawarah bagaimana yang terbaik yang harus dilakukan sehingga meminimalisir masalah. Itu langkah-langkah Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Langkah-langkahnya yang kita anggap efektif ya kita sebanyak mungkin menerima masukan dari orang-orang yang kita ajak bicara tadi, sehingga meskipun mereka punya pendapat lain, beberapa pendapat yang saling bertentangan meskipun semuanya benar, tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan dengan resiko yang
paling minimal, sehingga tidak mengakibatkan satu pihak tersakiti dan tidak mengakibatkan satu pihak merasa menang dan satu pihak merasa kalah. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian Pak Wid, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Tantangannya yang terberat adalah ketika dalam kasus ini kan ada bahkan tidak dua kelompok ya, antara di dalam sekolah sendiri, antara komite, alumni dan pihak sekolah itu sudah terjadi dilema yang sama-sama kuat. Ketika kita harus memindahkan sebuah hunian, maka ada dua cara yang bisa ditempuh. Cara secara hukum, karena tanah yang kita miliki itu sudah merupakan tanah sekolah, tetapi juga ada cara lain yang lebih baik menurut saya adalah cara musyawarah, jadi cara kekeluargaan, sehingga ketika semuanya sudah kita sepakati maka tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Jadi nantinya hasilnya baik menurut Pak Ya, D. hasilnya akan lebih baik daripada kalau langkah hukum kan nanti tetap pemaksaan itu. Kemudian apakah Pak Wi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, langkah-langkahnya, jadwalnya yang pertama kita memanggil yang pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi antara pihak sekolah, dalam hal ini ada komite, ada alumni, kemudian pihak keluarga kita panggil, kemudian tokoh masyarakat untuk melakukan pembicaraan awal bagaimana cara menyelesaikan masalah ini supaya semua bisa menerima apa yang menjadi keputusan. Itu yang pertama. Setelah kita membuat sebuah kesepakatan, maka langkah kedua kita akan bagaimana caranya kesepakatan yang sudah kita ambil itu kita jalankan. Tentunya yang awal kan kita memutuskan tidak pakai cara hukum, tapi pakai cara kekeluargaan. Nah, setelah itu diputuskan, maka pihak sekolah mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada keluarga yang akan dipindah bagaimana caranya untuk memindahkan ini. Itu tentunya masih menjadi sebuah pembicaraan yang panjang karena tidak semudah membalikkan tangan. Apakah nanti kita akan memberi santunan atau mungkin keluarga yang bersangkutan dengan sendirinya rela untuk pindah, atau mungkin cara lain yang lebih baik yang nanti harus kita bicarakan dengan pihak keluarga. Berarti ada jadwal-jadwal tertentu, Pak G. Jadwal tertentu. Kemudian Pak Wid, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, faktor yang membantu kita mempermudah saya kira adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan ini tidak ngotot dengan pendirian mereka masing-masing, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Itu yang terjadi. Termasuk komite juga Pak. Termasuk komite, termasuk alumni itu bisa mengambil keputusan bahwa tidak harus pakai cara hukum, tapi pakai cara kekeluargaan. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran yang bisa kita ambil ketika kita mengambil sebuah keputusan itu jangan tergesa-gesa, dan kita membutuhkan masukan dari banyak orang, termasuk dari guru, teman-teman guru, teman-teman kantor, jadi apa yang paling baik untuk kita lakukan, sehingga ketika keputusan itu diambil dengan banyak masukan, tentunya hasilnya akan lebih baik daripada keputusan itu diambil oleh seseorang atau beberapa orang saja.
itu pengalaman yang terbaik yang bagi kita, sehingga ketika kita mengadakan sebuah pembicaraan, mengadakan musyawarah, maka hasilnya pasti jauh lebih baik daripada kita putuskan sendiri. Gitu Pak Wid, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Bapak pada pagi hari ini untuk saya wawancarai. Demikian wawancara saya dengan Pak Widianto SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Nur Alfandi selaku Kepala SD Negeri Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Selamat pagi Pak Alfandi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alfandi yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan kasus-kasus yang ada di SD Narukan ini. Kita langsung saja Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sini di SD saya ini ya banyak kasus yang dilema etika ya bujukan moral, tapi rata-rata dilema etika Bu di sini. Seperti kemarin ada misalnya ya anak sering terlambat atau anak yang tidak mau sekolah seperti itu. Jadi maksudnya kasus dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya mengambil keputusan, biasanya saya tidak sendiri Bu, tidak sendiri, karena kami juga bekerja dengan rekan-rekan guru di sini. Jadi ketika ada yang harus diputuskan, kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru kami, terutama rekan-rekan guru senior kami, seperti itu. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Mungkin ada contoh kasusnya. Iya, saya langsung contohkan saja ya kasusnya. Seperti kasus kelas 6 yang kemarin tidak mau sekolah Bu. Jadi anak tersebut dari kelas 1 sampai kelas 5 itu normal. Normal. Pada waktu kelas 6 ini dia tidak mau masuk sekolah. Jadi tidak hanya sekolah saja, dia juga tidak mau madrasah, tidak mau ngaji, seperti itu. Nah kemarin itu guru kelasnya laporan sama saya, Pak ini pripun ada anak seperti ini. Terus saya ngomong-ngomong dengan guru kelasnya kelas 6, Pak apa itu ada dibully temannya atau apalah ditukari kancane atau apa, karena biasanya kan anak takut kalau dibully gitu. Enggak Pak, ini wong enggak hanya sekolah SD, madrasah pun juga, ngaji pun juga. Jadi kesimpulannya ya dia memang lagi malas gitu. Iya, ya jadi malas gitu. Terus langkah-langkah yang saya ambil ketika itu, pertama saya meminta temannya yang teman dekat, yang kelas 5 atau kelas 6-nya yang temannya dekat ya, itu untuk mengajak dia. Mungkin kalau disuruh orang tuanya nggak mau, kemudian kalau diajak temannya kan dia semangat gitu. Ternyata sama saja. Juga nggak mau. Terus betul purun Pak, tetap nggak mau. Terus saya inisiatif ambil ke itu, mendatangkan orang tuanya. Saya titipkan surat ke temannya yang tetangganya. Terus yang datang itu ibunya Bu, ibunya datang ke sekolah menceritakan masalahnya itu apa itu. Itu ibunya juga pusing, malah nangis di sekolahan itu Bu, malah nangis, sudah bujuk rayu model piye. Sudah menyerah. Iya, menyerah untuk biar dia itu masuk sekolah lagi itu bagaimana, sudah dibrokoi, sudah sembarang kalir itu. Terus kami ya udah Bu, terus kami
melakukan kunjungan, visit ke rumahnya beserta Bapak guru kelas 6-nya, melakukan kunjungan ke rumahnya. Itu jam 8:30 kegiatan Bu, itu masih tidur Bu, masih tidur. Saya bangunin nggak bangun-bangun, ya seperti itu Pak, itu pura-pura tidur, itu memang malas gitu sih ibunya. Terus lah ini ayahnya kemana, saya kan bilang gitu. Ayahnya merantau Pak, merantau jauh. Oh lah, apakah di sini ya tidak ada sosok laki-laki pamannya atau apa? Tidak ada. Berarti dia tidak takut dengan mbahnya atau ibunya, dan tidak ada yang ditakuti seperti itu. Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak contohkan? Yang saya anggap efektif ya itu tadi, kerjasama antar sekolah dengan orang tuanya. Yang belum saya lakukan ini kan itu menghubungi ayahnya, ya ayahnya untuk kembali dulu, saya kira kan kalau ayahnya yang nyuruh insya Allah mau gitu. Jadi kalau ibunya kan sudah ditakutin, mbahnya sudah sepuh, jadi ya tidak ada rasa takutnya. Ini rencana saya, kalaupun ayahnya sudah kembali, saya akan berkoordinasi dengan anaknya bagaimana penyelesaian ini. Nah itu kemungkinan yang efektif seperti itu, nanti akan kerjasama dengan orang tuanya, terutama ayahnya gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kami untuk mengambil keputusan ya itu biasanya kami suka itu dilema ya, antara mengeluarkan anak itu. Anak itu bilangnya gini, oh aku gak menggalah, seperti itu. Kami kan nggak bisa seperti itu karena sudah kelas 6, dan di kelas 6 kan ada ujian, nanti anak ada DNT, DNS, DNT itu kan ada. Nah, dia kan sudah masuk Dapodik, kalaupun prosedur untuk tidak meluluskan itu kan tidak boleh nanti. Kalaupun tidak menaikkan kira ada, maksudnya KKM-nya memang kurang. Tapi kalau kelas 6 kan eman-eman Bu. Iya, kasihan anaknya juga. Jadi ya kita paksakan untuk bisa masuk, nanti untuk materinya bisa, kalaupun dia masuk nanti materinya bisa mengikuti seperti itu. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Dalam kasus ini saya tidak menjadwal Bu. Jadi saya melakukan penyelesaian berdasarkan yang saya lakukan itu, pertama dari temannya dulu, kalau tidak berhasil manggil orang tuanya, tidak berhasil lagi kita kunjungan, yang terakhir ini nanti kita kalau ayahnya sudah pulang kita akan panggil, seperti itu. Jadi tidak ada jadwal, tapi kita berjenjang Bu. Kalau itu cara ini tidak berhasil, kita pakai cara yang lain, seperti itu. Jadi tidak ada terjadwal. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya ya terutama rekan-rekan guru saya, baik itu yang muda-muda atau yang sudah sepuh, karena untuk mengambil keputusan saya tidak mengambil sendiri Bu. Biasanya itu saya rapatkan, saya diskusikan dulu dengan guru saya, terutama yang guru-guru senior. Jadi untuk pengambilan keputusan saya nanti tidak berdasarkan keputusan yang saya ambil, tapi berdasarkan musyawarah dari Dewan Guru, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak buat Pak Avandi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya ya, satu, saya lebih berpengalaman nantinya. Untuk kasus-kasus seperti ini saya penyelesaian dulu seperti ini. Jadi
menambah pengalaman saya, menambah ilmu saya dalam mengambil keputusan. Karena guru terbaik ada pengalaman, Bu, ya. Jadi untuk kedepannya jika ada kasus seperti ini lagi, ya kami sudah pernah menangani, jadi akan mengambil keputusan yang terbaik lah, seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Alfandi Yes, sudah mau saya wawancarai. Terima kasih juga waktunya. Yes. Demikian wawancara saya bersama Pak Nur Afandi selaku Kepala SD Negeri Narungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.